Haleluya, puji nama Tuhan, shalom semuanya. Kami juga menyambut jemaat yang ada di rumah melakukan ibadah streaming. Biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Amin. Mari kita bawa ucapan syukur kita pada pagi hari ini bahwa pribadi kita masing-masing. So
kami sembah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu, untuk kebaikan Tuhan, untuk setiap hal baik yang sudah kami terima dan tetap kami terima di sepanjang kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami boleh datang pagi hari ini di rumah Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mempersiapkan hidup kami, hati kami seutuhnya hidup kami Tuhan di hadapan kaki salib-Mu Bapa. Kami mau menjadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biar puji-pujian kami di pagi hari ini Tuhan Engkau dapati layak, berkenan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Ya Tuhan, bertahtalah di atas puji-pujian kami. Biar nama Tuhan dipuji, ditinggikan, disenangkan Bapa. Biar ibadah kami pada pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi ibadah yang mengubahkan, yang menguatkan, yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah kami menjangkau jiwa-jiwa, memberkati jiwa-jiwa. Berkati kami semua Tuhan yang hadir, yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah maupun yang mengikuti ibadah live streaming Tuhan. Biar hal-hal baik, mujizat terus terjadi bagi kami Tuhan. Ibadah kami ibadah yang membawa berkat, membawa damai Tuhan. Kami pulang menerima jawaban doa, kami pulang dengan kekuatan, kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan jawaban-jawaban doa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kasih-Mu
apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Benar Tuhan, dengan apa yang akan kami balas Tuhan selain dengan pujian dan syukur yang kami naikkan kepadamu Bapa. Sebentar kami akan lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun di dalam kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan terus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk jemaatnya bangkit berdiri.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuhku kebetulan mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauhlah lebih dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauhlah lebih dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya, mari bersorak-sorak bagi Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memanggil jemaat, dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memanggil anak-anak Awesome Kids untuk didoakan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Dia sayang padaku, dia sayang padaku. Ayo silakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila keberatan, sama-sama kita mengangkat tangan kita sepakat untuk melepaskan doa berkat bagi setiap anak-anak kita yang ada di hadapan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Kami boleh membawa anak-anak kami ke dalam hadirat Tuhan. Kalau sebentar juga mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berkati setiap anak kami ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, sukacita, keceriaan, serta budi pekerti yang baik. Sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua daripada anak-anak ini, apapun yang menjadi usaha pekerjaan bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak trainer yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kami dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga mereka boleh lebih mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima firman-Nya.
bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau menginginkan hati kami Bapa. Apapun yang kami perbuat, kami yakin, kami percaya Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Oleh karena itu kami ada dalam persekutuan yang indah seperti saat ini. Kami ada di rumah Tuhan, kami mempersiapkan diri kami, hati kami Tuhan, untuk kembali lagi diajar, dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami yang mendengarkan dimanapun kami berada, kami yang menonton lewat live streaming sekalipun di jamaah Tuhan, karena kami yakin, kami percaya Engkau dapat menembus setiap bagian apapun itu untuk pekerjaan Tuhan. Kami yang melihat lewat live streaming juga Tuhan, Tuhan boleh pulihkan setiap hati kami. Kami mempersiapkan waktu kami terbaik beberapa menit ke depan ini untuk dikuasai oleh Roh Kudus dan boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Juga berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini, di gedung gereja ini Tuhan. Engkau yang melihat setiap pergumulan kami. Oleh karena itu kami rindu Tuhan bersama-sama dalam persekutuan ini untuk kembali lagi diajar, diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, kita akan bersama-sama mengangkat Alkitab kita. Yang bawa gadget, mungkin Alkitabnya ada di situ, boleh juga sama-sama angkat. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman kita. Mari kita angkat Alkitab, kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Yesus Kristus, aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk adik-adik profetik yang boleh memberkati setiap kita. Mohon bisa mengisi setiap kursi yang masih kosong. Biar kita sama-sama boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Setelah saya diinformasikan untuk dijadwalkan pada bulan ini, saya bergumul dengan tema. Karena satu hal yang saya percaya tidak pernah ada kebetulan ketika firman itu disampaikan. Ketika kita berdoa, maka Roh Kudus membimbing setiap kita, termasuk saya. Saya bilang, Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan? Karena terus terang di gereja ini pengajarannya kuat. Kenapa saya bilang begitu? Hampir semua yang ada di mimbar ini, semua datang dari latar belakang teologi yang kuat. Artinya didasarkan teologisnya yang kuat. Dan semua dari rata-rata ya, sebagian besar dari STT. Dan waktu saya membuat tema ini, Tuhan taruh di hati saya. Dan saya bergumul, saya bilang, Tuhan kuatkan saya untuk tema ini. Karena ini seperti
flashback saya, diri saya untuk waktu-waktu sebelumnya. Judul tema yang saya angkat adalah Be a Professional Christian. Bisa ditampilkan. Dan saya juga sebagai kesaksian pribadi tidak pernah berpikir untuk ada di atas mimbar dan menyampaikan firman. Saya tidak pernah berpikir ada di dalam ladang pelayanan. Bahkan saya tidak pernah berpikir akan terlibat sejauh ini. Karena dari dulu cita-citanya kalau kita pengen sekolah gitu ya, ada picture yang kita lihat ke depan, saya mau jadi apa gitu. Saya seorang latar belakang sarjana ekonomi. Jadi di pikiran saya kantor, di pikiran saya office, di pikiran saya ya kalau ekonomi berarti kita bicara tentang financial statement, kalau ekonomi kita bicara tentang pelaporan, tentang bagaimana kita berkontribusi terhadap market dan lain-lain. Dan jadilah saya ditangkap Tuhan untuk ada dalam ladang pelayanan. Saya tidak perlu cari tahu kenapa, karena saya yakin dan saya percaya. Kalau kita belum tahu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan beberapa waktu lalu ada seorang dosen yang ngobrol dengan saya. Dosen ini bukan di STT kita. Dia ngobrol, dia sedang menguji seorang bapak yang boleh dibilang dia cukup mapan. Dia lagi mengambil program doktoral gitu ya, S3 dan lagi mengerjakan disertase. Dan di dalam obrolan sewaktu closing itu dia cerita tentang latar belakang profesi keilmuan dia sedang bikin apa dan kantornya sedang bikin apa, dia ada produk yang dia lagi penetrasi ke pasar, dia lagi naikin profit market share-nya dia lagi coba jangkau sampai di ujung-ujung bahkan wilayah timur yang sekarang sedang berkembang. Dia cerita banyak hal. Ditutup oleh pertanyaan yang menjadi obrolan saya dan seorang dosen ini. Dia bilang, Bapak sudah hebat. Bapak jangkau segala hal. Kira-kira kapan Bapak ada waktu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan? Itu pertanyaan yang seketika membuat orang ini diam gitu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian waktu ketemu dengan dosen ini yang kebetulan masih ada kekerabatan dengan kami, dia bilang akhirnya dia itu mau masuk terlibat dalam ladang pelayanan. Dia bilang saya seorang profesional, tapi saya juga rindu memberkati ladang pelayanan. Karena ladang pelayanan ini kalau bukan orang-orang profesional yang urus, siapa yang mau urus? Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkhotbah di gereja kita, bukan di tempat ini. Dia ngobrol begini, dari keturunan kakak beradiknya, dari segi IQ mungkin ya, dia ini yang paling lambat. Kakaknya yang hebat, nanti sekolahnya di UGM kalau nggak salah, ada di ITB, universitas ternama yang baik. Ketika sampai pada keputusan mau jadi apa dia, karena mungkin dia juga merasa saya ini hitung-hitungan kurang, mau berafiliasi dengan orang lain juga kurang, maka diputuskanlah sudah kamu jadi pendeta saja gitu. Jadi pendeta saja gitu. Dia bilang berarti harganya itu gitu. Kalau yang kira-kira seperti itu ya, saya tidak mau mencoba mendegradasi omongannya, tetapi itu kenyataannya. Ada banyak dari kita di kampung-kampung juga ada yang seperti itu. Ya sudah, kamu kalau ini nggak bisa teknik agak susah, matematika juga lambat, kalau kamu mau ngobrol juga agak gimana gitu. Udah pendeta aja gitu. Jadi pendeta aja. Kemudian dia berpikir, apakah pendeta cuma seperti itu aja cukup? Apakah cuma sama hitung-hitung persepuluhan aja? Sorry to say, dia yang ngobrol. Apakah cuma karena mencari 1/10 aja maka cukup pendeta yang seperti itu? Oleh anugerah Tuhan, saya ngobrol sama Bapak Gembala kita setelah itu beberapa waktu ke depan, saya bilang ya minimal ke depan
Kalau ada sarjana yang kayak kami yang martikulasi coba terlibat, ya bukan cuma sekedar perpuluhan, persepuluhan yang kita hitung. Kita bisa bikin income statement, kita bisa bikin balance sheet, kita bisa bikin reconciliation, kita bisa bikin financial modeling. Karena kita lahir, kita ada sebelum jadi kita memiliki potensi itu. Ada orang lain, orang teknik, gembala kita juga di tempat ini, dia cerita dengan sumringah ke saya bilang, saya juga sarjana teknik Pak. Saya orang media dan puji Tuhan di antara semua pastoral, kalau mau bicara ada media, ada yang mau tampil, ada flyer, kita nggak malu-maluin lah. Kira-kira seperti itu. Kita nggak malu-maluin lah. Kita tampil dengan PD, kita bisa mau bikin audio, visual dan lain-lain. PD lah kita. Oleh karena itu saya tergerak, saya bilang come on. Ladang pelayanan ini nih, ladang yang harus kita benar-benar seriusin. Saya pernah datang satu waktu ke satu tempat peribadatan, karena satu dan lain hal saya juga tidak datang dengan kapasitas sebagai pelayan Tuhan atau sebagai aser atau apapun itu, karena ini di gereja orang. Saya datang sebagai jemaat. Tapi karena hal-hal yang seperti biasa kita lakukan setiap minggu kita melayani orang. Jadi ketika kita datang di gerejanya orang, kita memperhatikan pelayanannya mereka. Memperhatikan. Saya tidak mau membandingkan karena memang tidak apple to apple. Dia gereja yang besar, gedungnya besar, bukan kita sedang mengecilkan hati kita, bukan. Tapi kita juga harus tahu kapasitas. Ketika datang dari parkiran, sudah ada orang yang arahin. Maju, mundur, parkir, sudah ada name tag. Shalom, selamat pagi Bapak. Silakan masuk dari parkiran bos. Dari parkiran. Masuk ke dalam, dijaga, dikawal, dipastikan senyaman mungkin untuk duduk. Bahkan anak-anak di-treat sedemikian rupa. Bahkan kami pulang dengan sukacita. Yang ada di pikiran kami apa? Profesional. Mereka menjalankan dengan profesional. Apakah mereka semuanya orang-orang biasa yang hanya berpikir, oh saya ini pelayan Tuhan. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, sebelum saya masuk dalam firman, dalam ayat. Ada orang juga sering berpikir begini, kalau kita ada dalam ladang pelayanan, ya beda lah. Kalau kita di kantor kan kadang saya pengen begini, saya pengen begitu. Kadang kalau di gereja ya kita rem-rem lah. Saya juga gak bisa tunjukin terlalu seperti ini, seperti itu. Nanti kan dikirain apa gitu. Ya sudahlah, kalau di gereja saya harus terlihat seperti layaknya malaikat gitu kan. Kita kalem, alim, santai gitu ya. Kalau kita pulang baru tunjukin, saya seorang pemimpin yang seperti ini, saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi kalau di sini, ya kita diam lagi, kita mengalir aja, kan kasih karunia. Kalaupun salah, it's okay. Nggak mungkin dong, ya Pak Gembala jangan tegur-tegur saya seperti itulah. Ini kan namanya ladang pelayanan. Kita kalau salah, ya namanya juga gereja. Semua karena kasih karunia. Jadi seolah-olah kita berpikir bahwa kompromi akan kelemahan atau kontribusi yang maksimal itu adalah sah. Seolah-olah. Sehingga kita menjadi dua pribadi yang berbeda. Di ladang marketplace kita jadi orang yang excellent. Tetapi ketika kita masuk dalam lingkungan pelayanan, kita mau jadi orang yang biasa-biasa. Saya pastikan itu dipakai iblis. Karena kenapa? Itu yang kita bahas. Tolong ditampilkan untuk slide berikutnya. Semoga beberapa waktu ke depan ini cukup karena panjang dan saya coba rangkum-rangkum biar semuanya pas. Saya coba ingetin nanti tim media tolong kasih sign kalau udah offside gitu ya. Profesional seorang yang memiliki keahlian, keterampilan, kemampuan dan kualifikasi tertentu untuk menjalankan tugasnya. Ingat, ada keterampilan, keahlian, kemampuan dan kualifikasi untuk menjalankan tugasnya. Slide berikutnya, ada pandangan umum tentang profesional. Yang pertama, profesional berkaitan dengan disiplin ilmu. Diperoleh dengan pendidikan formal, S1, S2, S3, ada D3, D2 dan lain sebagainya. Jadi seorang sarjana, hukum, dokter, teknik industri, teknik mesin, banyak dari kita.
ternyata tidak selalu dengan pendidikan yang tinggi disebut profesional. Tidak selalu. Terakhir ini ada warawiri di berita seorang profesor yang katanya asal ceplas-ceplos. Seorang profesor yang dari rezim sebelumnya, dia ngomong ini begini, ada indikasi bahwa si calon ketiga ini bakal diputuskan, bakal dikriminalisasi, ada bocoran di MK dan ini dan itu. Dia seorang profesor. Kurang apa? S1 lewat, S2 lewat bos, S3 profesor. Diteriakin sama orang-orangnya, kamu gak profesional. Kalau profesor aja gak profesional, apa yang kita dapat dari pandangan ini? Yang kedua berhubungan dengan profesi. Secara umum profesi disebut seorang yang profesional karena memang dasarnya dari itu. Terkadang profesi juga berbeda latar belakang dengan pendidikan formal. Ternyata profesi yang berbeda juga bisa disebut tidak profesional. Waktu saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta, ada teman saya, dia dari tahun 2009-2008 sudah doktor teologi. Kalau mau ngobrol ke sini, kita tuh kayaknya takut kalau bicara apa? Bicara dogma, doktrin, takut. Kenapa? Jadi dia merasa bahwa dia superior kalau mau ngobrolin itu. Waktu saya bilang saya terpanggil untuk kita ada diklat dan kita masuk dalam lingkungan pelayanan, ada PDP, dia dengan senyum sinis dia bilang, temannya yang bilang bukan dia, jadi teman kita yang juga sekarang ambil doktor juga, mereka senang sekolah, saya sebenarnya nggak begitu senang, cuma karena ya saya harus backup juga nih barang karena nggak mungkin juga saya cuma berlandaskan apa yang saya tahu. Dia ngomong begini ke saya benar-benar ketanam gitu. Orang yang kuliah sampai doktor aja bertahun-tahun belum tentu selesai cerita teologikalnya. Kalian itu cuma 6 bulan udah pakai PD-nya di depan gitu kan. PDP, PDM. Jadi kalau cuma apa bahasanya diklat dan jadi ya salah. Dia ketawa. Saya pun tertawa. Tapi hati saya bilang ini ujian. Benar juga sih. Benar juga. Tetapi saya bilang di mana kamu sekarang? Dia sekarang sebagai seorang ketua badan pemenangan pemilu di kota saya. Apa hubungannya dengan D3? Dengan doktor, dengan S3? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Kamu bicara apa di situ? Tetapi justru dia ada di tempat yang beda dengan disiplin ilmunya. Dan dunia menganggap itu nggak profesional. Itu pandangan dunia. Yang ketiga berhubungan dengan keahlian. Dunia mengukur tentang profesional dan penguasaan seorang akan suatu bidang. Ternyata tidak semua orang ahli juga disebut profesional. Banyak muncul orang ahli yang berbeda dengan kompetensinya. Dia juga disebut tidak profesional. Ada ahli nuklir yang bicara tentang perbankan, itu kita ketawain dulu. Yang sekarang jadi Menkes. Latar belakang ilmunya, dia fisika nuklir. Jadi direktur Bank Mandiri. Di zaman kita lagi ngurusin sesuatu ke perbankan. Kita bilang ngurusin apa dia ini di dalam situ. Dan sekarang tahu jadi apa? Menteri Kesehatan bos. Jadi seorang menteri. Ternyata beda, tetapi dalam lingkupnya dia seorang profesional. Yang keempat berhubungan dengan integritas. Memiliki mutu, keadaan dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan konsisten antara ucapan dan keyakinan diri sendiri yang tercermin dalam perilaku. Banyak orang yang tidak lagi berintegritas dan dikatakan menyalahi kode etik. Banyak ya, apalagi zaman sekarang tahun pemilu dan lain-lain. Kalau bicara kode etik semua diangkat, semua terangkat. Kayaknya dosa-dosa masa lalu juga terangkat. Itulah pandangan umum tentang profesional. Saya akan masuk dalam slide berikutnya tentang bagaimana menjadi seorang yang profesional menurut pandangan Alkitab. Lanjut ke slide berikutnya, langsung lompat. Dari Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita semua karena saya yakin juga mungkin agak susah dibaca gitu ya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai macam rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamach dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan atasnya, dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus, kepunyaan imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dan wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Dikatakan di sini. Ayat yang ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Itulah pandangan Alkitab. Jadi enggak dibilang di situ ketika saya screening ijazahnya, ketika saya lihat kompetensinya, ketika saya cek keahliannya, tidak. Dimulai dengan kutunjuk dan kupenuhi dengan roh Allah. Slide berikutnya. Yang pertama, dipilih Tuhan. Kita juga lihat dari Yohanes 15 ayat 16, saya juga sudah sampaikan, sudah tampilkan di slide. Semoga bisa kelihatan, kalaupun enggak saya akan bacakan buat kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang pertama, kita tuh dipilih Tuhan. Dipilih berarti ada hubungan yang intim. Tuhan itu memilih, mengutus, enggak random Bapak Ibu. Dia enggak cuma mikir-mikir, ya kayaknya yang ini deh, kayaknya yang itu deh, kayaknya yang ini deh. Dia enggak seperti itu. Ada hubungan yang intim. Sekali lagi, ada hubungan yang intim untuk dipilih Tuhan. Menjadi seorang yang profesional. Yang kedua, dipenuhi roh Allah. Allah yang memperlengkapi. Roh bicara tentang tuntunan. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 26. Sudah tampilkan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang pertama dipilih, yang kedua Bapak, Ibu, dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi itu sekali lagi, bukan kita yang minta-minta. Ayo Roh Kudus, datang sekarang, mumpung banyak orang lihat, sekarang, tidak bisa. Kita minta, tapi ada Allah dengan kedaulatannya yang memilih. Gak suka-suka kita, ayo semuanya datang, hinggap di saya, hinggap di kamu. Kalau kamu gak hinggap berarti kamu gak ada Roh Kudus. Kalau kamu gak berbahasa roh berarti kamu gak ada Roh Kudus. Kalau kamu gak jatuh berarti kamu tidak mendengar, tidak peka terhadap firman. Come on. Ada banyak ini jadi batu sandungan di luar. Banyak jadi batu sandungan. Saya kuliah
di Yayasan Kristen Aliran Hari Ketujuh yang menolak. Sekarang bahkan mereka sedang berdebat secara internal untuk berpikir apakah kita bagian dari oikumenis atau tidak. Ada yang bilang ada, yang bilang enggak. Karena memang mau memutuskan diri. Kami kalau bikin KKR lagi mau, ya namanya kalau kita pujian penyembahan karismatik kan beda. Pentakosta kan beda. Lagi penyembahan didatangin. Dibilang ini bukan ladang kalian. Jangan di sini. Beda frekuensi. Beda vibes. Jangan di sini. Kita lagi doa, pegangan tangan. Haleluya, ya Roh Kudus. Lagi pegangan tangan nih. Kita kan jam 10 mati lampu di asrama itu. Disenter dong dari luar, dari itu. Karena dia nggak bisa masuk akses lihat pintu, dia masuk dari jendela. Disenter, bubar. Kita tertekan hanya karena kita merasa Roh Kudus harus dibawa ke sini nih. Tapi dihalang-halangi. Dan itu jadi perbincangan. Dipenuhi Roh Allah, bicara tentang Allah yang bersedia memperlengkapi setiap kita. Dipenuhi Roh Allah berarti kita dalam kapasitas mau dan bersedia dituntun oleh Tuhan. Yang slide berikutnya. Diberikan keahlian. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. 5 plus 5, 2 plus 2, 1 tidak berkembang. Kita tahu ceritanya. Hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita diberikan keahlian, ketika kita dianugerahkan talenta, apa yang kita buat? Apakah ini kita kembalikan untuk Tuhan? Atau kita hanya pakai di marketplace-nya kita? Pernahkah kita bawa apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, apa yang kita pahami untuk masuk dalam ladang pelayanan? Berkontribusi. Itu penting. Kenapa? Kalau bukan kita yang berpikir tentang ladang pelayanan, mau tunggu siapa? Siapa yang dari luar yang harus datang untuk melayani? Sedangkan kita kaum profesional cuma berpikir ya sudahlah, pelayanan-pelayanan aja. Kalau kita kan yang penting persembahannya masih kita kasih, persepuluhannya masih kita transfer, masih kita kasih. Kalau diakonia kita juga terlibat, oke lah. Kalau di luar ya gereja juga gak perlu tahu. Karena mungkin ada orang yang masih berkompromi. Di luar dia jadi profesional tapi sorry saya mau kasih tahu. Brengsek. Ada banyak kok orang di luar saya. Dia pikir ketika dia bisa bawa sejumlah rupiah ke dalam gereja, maka itu jadi seolah-olah seperti apa ya? Seperti perdamaian. Bahwa ketika dia bawa uang ke gereja, oke, dia didoakan, dia ditumpang tangan. Yang kita juga gak pernah tahu uang ini dari mana. Yang penting saya bawa ke gereja. Soal mau dari mana urusan saya. Pendeta gak perlu tahu. Karena pendeta lakukan saja tugasnya dan saya lakukan tugas saya. Itu dua hal yang terpisah. Mau sampai kapan? Yang saya masukkan di sini bukan kita datang dan masuk dalam pelayanan dengan suka-suka. Tetapi berkontribusi di sini adalah kita juga turut serta membagikan pikiran kita, ide kita, waktu kita. Kalau memang perlu terlibat dalam pelayanan, maka sungguh pekerjaan yang baik yang Tuhan taruh di hati gembala untuk setiap kita boleh terlibat. Diberikan keahlian. Kemudian berikutnya diberikan pengertian. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Diberikan pengertian. Poin berikutnya diberikan pengetahuan. Ambil dari Mazmur 32 ayat 8 sebagai referensi ayat yang lain, dan Mazmur 32 ayat 8 sudah ditampilkan. Aku hendak mengajar
dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Ini hal yang Tuhan inginkan. Ini hal yang Tuhan pilih. Bagaimana seorang boleh menjadi Kristen yang profesional di mata Tuhan. Itu yang rindu disampaikan dari mimbar yang kudus ini. Bahwa poin-poin yang sudah dijabarkan tadi, bagaimana dari Keluaran, Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Kemudian ada syarat-syarat di situ. Dipilih Tuhan, dipenuhi Roh Allah, diberikan keahlian, diberikan pengertian, diberikan pengetahuan. Dan Alkitab mencatat, mereka adalah orang-orang profesional pada zaman itu. Di bagian itu. Slide berikutnya. 3 fase dalam menjalankan sikap profesional. Yang pertama, menjalankan tugas dan tanggung jawab karena perintah dan hukuman. Saya sebut ini fase pemula, fase anak-anak. Ada orang yang mau profesional tapi ya karena saya dituntut, saya disuruh, saya diatur, kalau tidak hukuman. Dijalankan aja. Fase kedua yang saya coba catat dan rangkum di sini adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab karena imbalan. Kita sebut fase rasional. Kita bekerja. Sebagai seorang technician, ya saya bekerja sesuai dengan kompetensi saya. Sebagai seorang marketing, ya saya bekerja sesuai dengan kompetensi kapasitas saya. Sebagai seorang dokter, sebagai seorang lawyer, ya saya bekerja. Karena apa? Ada imbalan, ada gaji. Kita lakukan. Karena ada sesuatu. Yang ketiga, ini yang fase yang saya pikir bakal menjadi kunci dari khotbah kita pada pagi hari ini adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab karena kesadaran. Ini adalah fase kedewasaan. Kita nggak perlu dipaksa-paksa. Tidak perlu diancam-ancam. Tidak perlu nanti dikasih reward. Nanti dapat ini ya. Kalau datang setiap hari tidak terlambat nanti dapat ini ya. Kalau bisa bikin ini dan ini nanti dapat ini ya. Kalau kamu bikin seperti ini dan kita ini nanti seperti ini ya. Fase kedewasaan adalah fase memahami dan mengetahui panggilannya sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan. Kita diberkati. Kalau bicara sekolah itu bicara ada orang tua kita yang dengan kecukupannya memberkati. Ada kekuatan kita jadi sesuatu sesuai dengan profesi dan pendidikan formal. Tetapi ketika Tuhan menganugerahkan hikmat, kita menjalankan, kembalikan kepada Tuhan hikmat itu. Buat sesuatu untuk Tuhan. Jangan kita hanya diam dan melihat. Do something. Tuhan inginkan hati kita. Lagu tadi luar biasa. Tuhan inginkan hati kita. Mau tunggu apa? Mau tunggu seperti apa? Mau seperti apa keadaannya baru kita sadar bahwa ada panggilan. Kalau kita hebat di luar, bawa masuk dalam pelayanan. Kalau kita hebat dalam pelayanan, pastikan kita hebat di luar. Jangan dalam pelayanan kita seperti malaikat, ketika kita keluar maka malaikat pun malu melihat kita. Itu hal yang penting yang sudah dihotbahkan. Fase ketiga, bisa tampilkan untuk slide terakhir. Fase ketiga adalah fase kedewasaan adalah kunci. Efesus 2 ayat 10, saya ingin bagikan buat kita semua. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bukan cuma sekedar melihat. Tetapi hidup di dalamnya. Terlibat di dalamnya. Mengambil bagian di dalamnya. Satu ayat terakhir. Kolose 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya boleh memberkati setiap kita. Saya yakin, saya percaya. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan ada satu reels yang lagi warawiri gitu ya di medsos, yang coba membahas tentang apakah pelayan Tuhan itu bisa juga bekerja di ladang sekuler gitu ya. Dan dia menjabarkan dengan baik. Bahkan Tuhan Yesus sekalipun, dia seorang tukang kayu. Dikatakan dia bukan cuma sekedar tukang kayu. Bahasa Greek yang dipakai adalah tekton. Dia ahli. Dia ahli. Tekton bermakna builder. Bukan cuma sekedar tukang kayu. Di zaman itu bukan cuma kayu. Batu menjadi resources penting. Jadi dia itu sebenarnya tukang bangunan. Kontraktor. Dia yang boleh mengambil bagian itu ada dan menjadi contoh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada dalam ladang pelayanan, ada dalam ladang pekerjaan. Maka tidak perlu dibedakan, yang perlu adalah maksimalkan kapasitas kita untuk menyambut setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Kami percaya setiap hal yang keluar dari mulut bibirnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan hal-hal yang baik dalam setiap hati yang mendengarkan. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun setiap kami yang menyaksikan program lewat live streaming dimanapun kami berada. Biarnya Tuhan yang boleh tetap terus memperlengkapi kami. Tuhan yang boleh tetap terus menambahkan kapasitas kami. Sebagai seorang profesional, kami mau profesional yang hidup di dalam terang dan kasih dan anugerah Tuhan. Kami mau memberkati marketplace kami. Dimanapun kami berada, Tuhan utus kami. Biar kami menjadi berkat. Kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Sehingga dengan adanya kami, maka orang-orang bisa melihat Kristus di dalam diri kami. Ini kami Tuhan. Setiap yang mau mendengar dan mau mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami tutup doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan dan membawa ucapan syukur kita, persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan. Sebelum membaca tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur dan perpuluhan. Dan sebelum kita membawa persembahan, sambil Bapak Ibu mempersiapkan, saya akan membacakan plan informasi sepekan. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada jemaat yang datang beribadah di Glow Cibubur Community.
Semoga Bapak, Ibu, Saudara dan diberkati dengan pelayanan kami hari ini. Pelayanan diakonia, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan. Sunday service tanggal 2 Juli jam 10 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Indra Sigarlaki di Komplek Pertokoan Concordia, Trafalgar, SRC 15 Kota Wisata, disertai dengan ibadah Awesome Kid. Dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah SDK, ibadah persekutuan keluarga, Sorga di Keluargaku, online setiap Rabu, jam 8, WIB onsite, waktu disesuaikan dengan permintaan jemaat atau pengerja. Belajar Alkitab online di YouTube channel Indra Sigarlaki. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan playlist, pengantar Alkitab Perjanjian Lama, pengantar Alkitab Perjanjian Baru, apa kata firman Tuhan, dan sermon. GCC Community Bazaar Food, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pembangunan gereja, boleh mengambil bagian dengan memesan secara PO, dengan menghubungi pengerja yang ada. Terima kasih. Pelayanan 2 konseling bagi Bapak, Ibu, Saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor telepon di 0812 1022 7507. Informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur diakonia, persembahan gereja dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di 572 5972 111 atas nama GBI Glow Fellowship Cibubur. Persepuluhan persembahan altar dapat ditransfer ke rekening Bank BCA di nomor 740 1488 999 atas nama GBI Fellowship Center Cibubur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita membawa persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami diberkati oleh firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman menjadi saluran berkat bagi kami pada siang hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati segala apapun yang diupayakan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari surga turun dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami Tuhan cakap dalam menjalankan tugas kami, profesi kami sebagai apapun dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami imani, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memampukan kami selama kami mengandalkan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, membawa ucapan syukur dan perpuluhan. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi, karena kami percaya dan yakin Engkau Tuhan yang telah memberkati kami lebih dahulu. Dan kami imani kami tidak pernah kekurangan, karena Engkaulah Tuhan sumber segala berkat, sumber segala-galanya. Terima kasih Bapak di surga, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin. Sambil kita memberi, kita memuji Tuhan bersama dengan tim Prophetic. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Saya ulang cepat bagi diri. Aku jemaat saya udah otomatis berdiri. Anugerah Tuhan bagiku, tak sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau Allah yang maha luar biasa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami semua sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi firman itu akan tertanam dalam hati kami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kami percaya berikan persembahan bukanlah suatu kewajiban, tapi kami berikan persembahan karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Kami berikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan pulang Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah sepanjang minggu akan berjalan Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak mereka Tuhan, berkati segala yang mereka lakukan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan pertolongan Tuhan, kami bisa kembali pada minggu yang akan datang berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Polri, Angkatan ABRI, dan Tuhan berkati juga pemerintah pusat, daerah, dan yang terendah Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan pada mereka Tuhan. Berikan akal budi kebijaksanaan dari sorga kepada mereka Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami percaya ada pertobatan di bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk gembala senior kami Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Pelayanannya Tuhan, berkati Tuhan. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan menjadi berkat dimanapun dia melayani. Berikan kekuatan dan kesehatan bersama dengan keluarga mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau pagari, Engkau bentengi Tuhan mereka. Supaya mereka aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Khusus gereja Glow Tuhan dimanapun berada, baik di pusat, di wilayah-wilayah, di cabang-cabang, di luar negeri, dalam negeri, di daerah. Berkati hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada hari ini Tuhan.
Biarlah gereja Glow ini Tuhan akan menjadi berkat buat banyak orang. Biar gereja Glow akan membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk pendeta, hamba-hamba Tuhan, pengerja yang melayani Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami sepanjang hari ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Khususnya Tuhan kami mau berkati untuk Glow Cibubur. Berkati kami sebagai gembala, berkati pengurus manajemen, berkati pengerja, berkati juga jemaat Tuhan. Segala yang kami lakukan Tuhan, segala yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Dan kerinduan kami Tuhan untuk Glow Cibubur, biarlah Tuhan memberikan harapan akan apapun yang kami rindukan untuk Glow Cibubur Bapa. Segala yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan baik basar, baik apapun itu Tuhan untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelancaran. Engkau akan mengirim orang-orang yang akan memberkati Glow Cibubur nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami semua, anak-anak kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami hanya Engkau yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang Tuhan. Kau berkati kami dalam perjalanan kami Tuhan. Biar Engkau tibakan kami di tempat tujuan kami dengan tidak kurang satu apapun. Kemanapun kami pergi, kendaraan yang kami pakai Tuhan, Engkau lindungi, Engkau pagari. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirinya. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setelah itu jabat tangan kiri kanan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.